Terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Henda dan rekan saya Yasmin Atania. Diduga korsleting pada bagian mesin, satu unit mobil jenis sedan ludes terbakar di Jalan Tol Jor, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat dini hari tadi. Petugas polisi jalan raya membawa mobil sedan yang hangus tersebut ke unit laka lantas di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Selamat malam, Pijar. Lanjut informasikan di Mobil jenis sedan dengan nomor polisi B1729 KOW ini ludes terbakar di Jalan Tol Jor kilometer 26500 arah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian mobil. Menurut petugas, mobil yang melaju dari arah Lebak Bulus menuju Pasar Minggu ini mengeluarkan percikan api pada bagian mesin. Pengemudi yang panik menghentikan kendaraannya di bahu jalan. Meski pengemudi sempat memadamkan api dengan air seadanya, namun kobaran api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bagian mobil. Apinya pada waktu dia mengarah dari arah barat ke timur di kilometer 26500, ada percikan api di dashboardnya. Dia minggir, terbakar di bahu kilometer 26500. Bangkai mobil kemudian dibawa ke tempat penyimpanan sementara kendaraan kecelakaan di kolong flyover Tanjung Barat. Sementara kasus kebakaran ditangani unit laka Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, puluhan rumah di permukiman padat penduduk di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Pemadaman terkendala akses jalan yang sempit. Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat penduduk di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sekitar 36 rumah ludes terbakar. 28 unit mobil pemadam dengan 140 personel dibantu warga setempat bahu-membahu memadamkan api. Tiupan angin kencang serta kondisi bangunan semi permanen membuat api cepat menyambar ke rumah lain di sekitarnya. Proses pemadaman petugas juga terkendala akses jalan yang sempit. Menurut salah seorang warga, api pertama kali muncul dari rumah ketua RT dan seketika membesar hingga sulit dipadamkan secara manual. Dugaan sementara kebakaran disebabkan karena terjadinya hubungan arus pendek listrik. Ini kalau dihitung rumah banyak sih. 36 keluarga. 36 keluarga. ada beberapa keluarga ya? 36 keluarga ini. 36 kepala keluarga. Iya. Penyebabnya apa? Kayaknya sih korsleting ini. Dia bilang sih tadi. Belum ada laporan korban jiwa akibat kebakaran, sedangkan kerugian materi diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, masih dari informasi kebakaran, pemirsa, yang melanda SMA Negeri 6 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Seorang satpam sekolah meninggal dunia. Sejumlah murid SMA 6 Kramat Pela Kebayoran Baru, Jakarta, panik setelah panel listrik di sekolah mereka terbakar. Mereka berhamburan meninggalkan ruang kelas dan berkumpul di lapangan setelah kepulan asap keluar dari panel listrik. Insiden ini menyebabkan seorang petugas satpam sekolah yang diketahui bernama Cecep Kohar tewas akibat keracunan menghirup asap usai dilarikan ke rumah sakit. Sementara satu orang lainnya yang merupakan petugas kebersihan sekolah bernama Ivan Willy mengalami sesak nafas dan langsung dilarikan ke rumah sakit pusat Pertamina. Kejadian bermula ketika percikan api disertai kepulan asap keluar dari panel listrik. Korban pun berinisiatif memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Namun korban yang berusia 44 tahun ini justru menghirup asap hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh petugas saat dibawa ke rumah sakit Pertamina. Informasi yang didapat sebelum kita sampai lokasi, ternyata ada security yang berusaha memadamkan dan dia menghirup udara panas ataupun asap dan dari pembakaran panel itu dia pingsan. Coba kita datang ke situ, dia udah dibawa ke rumah sakit. Nyampe rumah sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api sekitar setengah jam kemudian.
Polsek Metro Kebayoran Baru masih menyelidiki kepastian penyebab kejadian ini. Dari Jakarta, Dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih mendalami temuan 12 pucuk senjata api dalam penggeledahan rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pemirsa, KPK menemukan 12 pucuk senjata api dan uang tunai puluhan miliar rupiah saat menggeledah rumah dinas milik Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pemirsa, diketahui penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo berlangsung selama 20 jam. Usai menerima barang bukti 12 pucuk senjata api, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan hingga kini pihaknya masih mendalami dan belum dapat menjelaskan secara detail terkait legalitas belasan seri tersebut. Tim bulu tangkis bergu putri Indonesia tersingkir dari Asian Games setelah takluk dari tuan rumah Tiongkok di babak perempat final. Ya, Gregoria CS kalah telak 0-3 dalam duel yang berlangsung di Binchang Gymnasium Hangzhou, China. Gregoria Mariska Tunjung menjadi wakil Indonesia yang pertama turun di nomor tunggal putri. Menghadapi Chen Yufei, Gregoria kalah 2 game langsung 14-21, 12-21. Di pertandingan kedua giliran ganda putri Indonesia, Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti. Laga antara Apriani Fadia, Chen Qingcheng Dia Yifan berlangsung sengit hingga 3 game yang panjang. Ganda putri Indonesia ini nyaris menang, namun beberapa kesalahan membuat keduanya kalah dengan skor akhir 12-21, 21-19, dan 20-22. Terhentinya laju Indonesia dipastikan usai Putri Kusuma Wardani juga harus kalah di sektor tunggal putri. Melawan He Bingjiao, Putri kalah lewat 2 game langsung 15-21, 19-21. Ya, sebelumnya mohon maaf untuk Indonesia dan tim, aku belum bisa melakukan. Cuman tadi main aku merasa kayak permainan aku udah cukup keluar. Kayak sebelumnya kan aku udah pernah ketemu dia juga, jadi aku udah mempelajari. Terus memang dia kan naik kandang sendiri ya, jadi mungkin dia juga ada rasa bener-bener gak mau kalahnya tuh ada. Jadi ya udah sama-sama. Selanjutnya, tim badminton putri Indonesia masih berpeluang untuk berbicara banyak di Asian Games lewat nomor perorangan yang akan dimulai pada 2 Oktober mendatang. Sementara itu, langkah tim bergu putra Indonesia harus terhenti di perempat final cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2022. Ya, meski sempat unggul lewat Anthony Ginting, Indonesia akhirnya harus mengakui keunggulan Korea Selatan 3-1. Anthony Ginting meraih kemenangan pembuka bagi tim bergu putra Indonesia atas Korea Selatan di Binchang Gymnasium Hangzhou, China. Ginting menundukkan wakil Korea Selatan Yeon Hyuk Jin di partai tunggal putra dengan kemenangan 2 game langsung 21-15, 21-17. Di partai kedua, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto kalah di tangan sang lawan. Meski memulai game pertama dengan baik, Fajri harus bertarung melawan Kan Min Hyuk Se Seung Jae sampai rubber game. Hingga akhirnya kalah 21-11, 22-24, 17-21. Selanjutnya, Jonathan Christie harus mengakui keunggulan lawannya Lee Yeon-gyu. Di laga ketiga ini, Jojo kalah 2 game langsung 15-21, 16-21. Korea Selatan membalikkan keadaan dengan skor akhir sementara 2-1. Kekalahan ganda putra, Leo Roli Karnando Daniel Martin membuat tim bergu Indonesia dipastikan tersingkir dari ajang Asian Games.
menghadapi Kim Won Ho. Na Sung Sung, Leo Daniel kalah 18-21, 17-21. Hasil ini membuat Indonesia harus kalah dengan skor 1-3 dan gagal lolos ke babak semifinal. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto mengakui kehebatan lawan di babak perempat final bergu putra cabang olahraga bulu tangkis. Ya, selanjutnya Fajar dan Rian akan fokus pada nomor perorangan. Berdua sangat terburu-buru apalagi dalam posisi keadaan jus. Kami bermain kurang sedikit mengontrol permainan dan bumerang buat kami. Ya, untuk di pertandingan hari ini kita merasa permainan kita jauh lebih baik ya dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya. Tapi itu tidak cukup buat kita karena lawan pun juga tambah bagus ya, tambah safe juga. Jadi kita terus mempelajari permainan mereka ya, semoga kedepannya bisa. Pemirsa, kehilangan kaki saat menjadi pembalap motor tidak membuat Muhammad Fadli patah semangat. Ya, terus berlatih dan juga berusaha membuat dirinya menjadi atlet para pesepeda balap andalan Indonesia yang akan berlaga di Asian Para Games Hangzhou, China. Atlet para sepeda balap andalan merah putih Muhammad Fadli kini tengah berlatih di Pelatnas Solo jelang Asian Para Games Hangzhou, China. 2 emas menjadi targetnya di perhelatan akbar turnamen Asia tersebut. Ia juga merupakan kapten atlet para sepeda Indonesia di Hangzhou Oktober mendatang. Meski memiliki keterbatasan fisik usai alami kecelakaan saat menjadi pembalap motor, tak membuat dirinya berputus asa. Pria 39 tahun ini tetap semangat dan menekuni cabang olahraga para sepeda. Dengan menggunakan kaki palsu, ia tetap berupaya berlatih menjadi yang terbaik hingga menjadi atlet para sepeda. Kecelakaan pada saat balap motor ditabrak pembalap dari belakang yang mengakibatkan kaki kiri saya diamputasi 15 cm setelah lutut. Karena dulu pada saat balap motor saya menjaga atau latihan fisiknya dengan bersepeda. Sejumlah penghargaan telah ia raih di kejuaraan internasional. Pengalaman yang dia miliki menjadi catatan tersendiri sang atlet dalam mengikuti gelaran Asian Para Games 2022. Ia juga berpesan agar anak muda tetap bersemangat dan jangan menyerah untuk berjuang meski memiliki keterbatasan fisik. Kesempatan di setiap daerah pun ada, yang penting ada kemauan. Kayak saya pada saat ini, detik ini saya bisa balap sepeda, bukan lantas pada saat saya mulai bersepeda ingin jadi atlet, tidak sama sekali. Tapi saya membuat badan saya fit kembali, bugar kembali, dan saya tidak tahu kesempatan apa yang akan datang pada saya. Dan pasti saya akan mendapatkan kesempatan apapun. Dan kebetulan kesempatan itu datang menjadi atlet sepeda, dan saya bisa menerima. Menjadi atlet tentunya menjadi kebanggaan tersendiri karena dapat mengharumkan merah putih melalui cabang olahraga yang diikutinya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Jalan kita, bangsa Indonesia, juara. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di iNews pagi hari ini. Akhir kata saya Chamar Haenda. Dan saya Yasmin Alania pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.